Halo guys, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Kali ini akan mengulas tentang koin meme update ya, bukan mengulas sih, update saja buat kalian yang sudah punya koin-koin ini seperti Dogecoin, Brise, Shiba dan lain-lain, koin meme lain. Ini untuk menjaga optimisme saja gitu ya. Mungkin banyak dari kalian yang kemarin membeli agak tinggi dan sekarang posisi sedang turunlah beberapa persen dari pembelian awal. Bagaimana sih kira-kira ke depannya? Oke, ini adalah candle weekly yang saya baca dari ini April 2022. Sekarang sudah Mei 2023 ya. Baca ini apa sih namanya? Ya Mei ya. Lagi sakit gigi guys, sorry. Suaranya agak-agak bagaimana, sambil nyeri-nyeri gitu ya, untuk supaya saya lupa dengan sakit gigi saya ini. Jadi kalau saya baca technical analisis ini ya, kalau saya murni membaca candle, tidak membaca situasi pasar, tidak membaca fundamental dan lain-lain. Karena apa? Karena posisi crypto winter seperti ini, mau sebagus apapun project biasanya tidak akan pernah berpengaruh banyak gitu ya, terutama untuk kalian yang investasi itu hanya membeli dan menyimpan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Tapi saya cuman rekomendasi untuk tahun ini jangan pernah berharap pada kondisi investasi jangka pendek, karena pasti kalian akan kecewa gitu ya. Karena namanya crypto winter, 1 tahun sebelum halving Bitcoin pasti akan seperti ini guys. Saya rasa sudah mengulas bagaimana Dogecoin ini bergerak mengikuti halving dan juga beberapa koin lain. Koin meme lain mungkin yang dari 2018, 2019 itu sudah mengalami halving satu kali ya di tahun 2021. Kalau yang lahir sebelum tahun 2016 itu kan 2020 ya halvingnya, 2016, 2020, nanti 2024. Jadi kalau yang lahirnya sebelum 2016 atau minimal 2016, dia pasti mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun 2017 dia runtuh gitu ya, semuanya runtuh. Saya udah pernah mengulas juga sih itu. Kemudian naik kembali di tahun 2021 akhir lah, sampai 21 akhir, kemudian runtuh kembali di sini, di sebelum sini ya. Coba saya akan geser sedikit ya. Kalau di sini, kalau kita lihat terutama yang Dogecoin dan juga Shiba lah yang memang sudah ada ya di sini. Di sini di akhir 2021 ini, Oktober sini. Di sini ya, sini. Nah, ini. Nah, kalau di sini Dogecoin yaitu ada fenomena lain lah, karena Elon Musk itu terutama. Jadi ada fenomena lain melonjak. Yang lain belum kok, dia sudah melonjak di tahun 2021 April gitu ya. Kemudian di akhir-akhir dia sampai berkali-kali guys. Dogecoin ini kayak anomali. Kemudian sebenarnya sambil naik pun dia runtuh udah runtuh. Nah, bagaimana sih secara teknikal, apakah di masa depan masih memungkinkan? Dari Dogecoin, memang Dogecoin sini kalau kita baca di sini, terutama winter terakhir sekali, bottomnya adalah di tahun sini nih, di Mei 2022 di sini. Ini untuk Dogecoin di sini. Nih ya, kehancurannya di situ. Di sini sampai ke bottomnya. Kemudian di Oktober 2020 sempat naik dan kemudian turun kembali.
Nah, dalam waktu 1 tahun dia naik ke atas dan gak berhasil, dia turun kembali. Tetapi untuk Dogecoin masih belum berhasil menembus bottom line di tahun 2022. Ini ya. Jadi masih berpotensi guys. Secara tren masih naik seperti itu karena setahun itu tidak pernah berhasil menembus bottom line-nya. Jadi ada harapan. Kalau kita geser terus ke belakang, bottom line-nya adalah di sini dia. Di Februari 2021 dia segini guys. Sini, dan untuk Dogecoin dia itu masih jauh, terutama di sini. Di 2020 lah sebetulnya kenaikan awal, naik kemudian turun sedikit, naik terbang kemudian turun, dan tidak berhasil menembus bottom line yang ini, yang kawasan sini. Jadi kalau kita tarik garis tren misalkan, nih garis tren, kalau kalian membaca dari tahun 2021 Dogecoin sampai ke sini kan dia naik. Nah, sini ya. Jadi dia tetap naik secara jangka panjang. Di sini Dogecoin paling berpotensi gitu ya, potensinya tinggi sekali. Sayangnya memang harganya sudah cukup lumayan lah ya, tapi kalau uang kalian 5 juta ke atas, 10 juta dan sebagainya sih, ini mumpuni lah untuk kalian investment. Tapi kalau uang kalian di bawah 5 atau 500.000 itu memang sebaiknya mengejar koin-koin yang masih kecil. Setidak-tidaknya koin yang kecil ini secara perkalian nanti akan lebih banyak. Oke, itu untuk Dogecoin. Bagaimana dengan Brise? Kita gelar dulu Brise ini. Brise itu kebetulan kebaca di sini di KuCoin itu pada April 2022. Mungkin dari awal itu dia terjun ke sini. Bottom line di sini guys, ini bottom line di sini. Ini di nolnya 1 2 3 4 5 6 27 28. Kemudian dia sempat naik ke atas sini, turun, ternyata menyamai guys, ini sama nih, naik turun lagi. Nah, ini cukup resiko karena kalau kita tarik garis tren itu belum naik, itu belum ya. Kalau yang ini ya, yang ini belum, karena dia dari sini, disinilah kira-kira ya buntut paling akhir sampai di sini. Bahkan kesan turunnya ada sedikit, kesan turun sedikit, makanya cukup berbahaya kalau sampai nanti si Brise ini berhasil berhasil menembus bottom line 2 ini. Ini kan ada dua bottom line. Bottom line pertama terbang, turun, itu mau mencoba nembus ini nggak berhasil, naik kembali, turun lagi. Ini masih ada resiko sedikit di sini. Itu secara teknikal ya, secara membaca candle itu seperti itu. Tuh, walaupun dia belum sampai ya di sini, belum berhasil, tapi kan itu udah titik akhir, cukup beresiko. Sebentar, ini masih nggak pas ya. Oh, segini guys, segini. Kalau kita zoom, kemudian ini juga segini, buntut paling kecil. Nah, seginilah kira-kira. Secara kemiringan kecil, miring sih ya, cuman kecil tuh. Oke, ternyata harus kita gedein. Oh, segini guys, miring juga lah ya. Akhirnya secara tren harusnya sih segini nih, secara tren tuh double bottomnya. Tapi ini kebabat kan tuh, ini kebabat yang ini nih. Makanya kita akan coba lihat nanti dalam waktu beberapa minggu ke depan, apakah ini naik lagi atau malah dia membabat yang ini. Kalau membabat itu ya Brise cukup beresiko,
kurang begitu bagus kalau sampai berhasil ngebobol ini. Mudah-mudahan jangan ya. Kita tunggu nanti Bitcoin, soalnya sedang di 26.000 sekarang. Mudah-mudahan dalam sebulan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan itu Bitcoin bisa terbang lagi di angka di atas 3.000 ke atas lah ya. Paling tidak ini ikut ngerek naik sedikit gitu ya. Yang ini kalau Doge sih sudah pasti naik lah secara ini. Kemudian sekarang ke Shiba. Shiba pun secara tren, garis tren itu kita lihat garis trennya di sini ya, paling bawah ini. Kemudian kita klik, dia sempat ke sini nih Shiba nih. Padahal Shiba yang paling terkenal loh guys. Tapi kok malah agak-agak nggak seru. Kita coba lihat nih titiknya di sini ya. Coba dulu sebentar karena belum di zoom ya, kecil deh. Apakah dia naik gitu? Oke, terlihat ya. Di sini secara garis tren naik tapi tipis, tapi tetap naik. Maksudnya tidak berhasil menembus bottom line bawah lah ya, segini. Minimal ini loh yang terbaik, yang paling bagus. Soal ketinggian itu memang nanti kita nggak tahu, walaupun berapa ketinggian naikannya nanti kita tidak tahu. Ya seperti itu. Oke ya, secara tren naik. Ini naik agak tipis, lihat ya, lihat ininya. Yang ini juga sama. Kalau ngeliat sininya, saya kasih garis di sini, tuh naik tipis, cuman berapa derajat naik gitu, tapi naik. Ini juga naik, tuh naik. Ini Doge cukup naik lah kalau kita tarik dari garis yang sini. Kalau garis bawah sini ya tegak lah dia, 45 berapa nih, 15 derajat kali ya, itulah gitu. Nah, tapi secara technical analysis, walaupun berat, kita akan lihat beberapa bulan ke depan. Karena kalau uang kalian kecil, jangan berharap jangka pendek ya guys ya. Oke, lagi minim sampai 2024 akhir, minimum itu loh, 2024 akhir, karena 2024 pada bulan April itu baru halving. Nah, halving itu biasanya 1 tahun loh setelah halving. Biasa jadi akhir 2024 atau di pertengahan 2025. Mungkin nanti akan mencapai puncak ATH-nya. Itu kalau hitung-hitungan technical analysis terhadap juga siklus daripada kripto itu sendiri, terutama Bitcoin dan Ethereum. Untuk comparison itu ada, untuk perbandingan antara linearisme antara Bitcoin dengan yang lain. Biasanya Bitcoin naik, memang kemarin pada saat keruntuhan SVB, Silicon Valley Bank, kemudian ada juga First Republic, itu gonjang-ganjing. Kemudian ada Swiss Bank dan lain-lain, itu kemarin gonjang-ganjing. Bitcoin melonjak sendirian, tidak termasuk yang ini tidak berhasil ikut melonjak ya, karena beda. Bitcoin itu untuk pelarian kemarin itu, sementara koin-koin ini adalah pada saat nanti Bitcoin betul-betul sudah terbang, orang sudah dengan Bitcoin sudah yakin, kemudian sudah terbang dan lain-lain, dia akan mencoba bermain di meme-meme ini, termasuk dengan koin-koin yang bermarket cap kecil. Jadi seperti itu guys. Oke. Jadi secara technical analysis kalian tahan dulu saja. Percuma juga kalau kalian menjual dan sedang minus hari ini. Bukan minus ya, maksudnya sedang minus ya. Kalau modal kalian 1 juta mungkin sedang turun, nggak tahu berapa ya. Soalnya saya lupa sih. Soalnya saya belinya kan sedikit demi sedikit. Saya beli berapa itu saya nggak bisa hitung. Kadang-kadang 100.000, 200.000 dikumpulin gitu ya. Jadi saya nggak tahu sudah habis berapa gitu. Yang pasti kan patokan saya adalah koin saya masih utuh, beberapa puluh juta untuk Shiba dan beberapa puluh juta untuk Brise. Kalau Doge masih ribuan ya, karena saya bukan investor besar, investor yang
masih coba-coba memahami bagaimana sebetulnya siklus dari kripto itu sendiri. Mungkin next kalau di tahun 2004 atau 2005 betul sesuai prediksi, maka di tahun berikutnya mungkin saya akan lebih berani dengan model-model technical analysis saja. Karena kalau ngomongin fundamental sekarang nggak begitu pengaruh. Kayak Brise itu dengan pembakaran 1, 2, 3 yang nggak ngaruh juga. Kemudian ini dengan Sibariumnya nggak ngaruh juga kan. Faktanya tidak ngaruh. Kalaupun ada ngaruh, ya kenaikan seperti ini, terbang seperti ini. Kalau yang jangka pendek trading itu mungkin bisa, tapi dia pun nggak sendirian kan ya. Lihat Dogecoin juga naik, ini naik, ini naik, ini naik. Posisi puncak ini naik, ini naik, ini naik, naik. Posisi turun ya turun. Artinya yang punya project dan tidak nggak ngaruh. Gitu ya, kelihatan dari sini ya. Kecuali sekali lagi kalian trading harian atau ya harian terutama yang mencari peluang kenaikan sesaat gitu ya. Kayak gini kan naik sebentar cung gitu kan, lumayan dalam 1 minggu. Kemudian kalau harian lihat candlenya lah, dalam satu candle satu itu mungkin kalian bisa lihat di harian kalau kalian mau daily seperti itu. Jadi ada naik dan turunnya seperti itu. Yang mencari momen-momen sesaat, tweet turun itu mungkin kalian cocok. Tapi kalau technical analisa saya itu lebih kepada jangka panjang yang hitungannya hitungan tahun guys, bukan hitungan bulan. Jadi kalau kalian hitung bulan untuk investasi, hitung bulan nggak masuk di saya, karena kalau hitung bulan kalian harus mengikuti fundamental. Jadi bagaimana tim mereka bekerja, apa yang mereka kerjakan, dan juga pembakarannya dan lain-lain, dan fenomena-fenomena seperti viral atau tidak. Kemudian bagaimana mereka mengulas, seperti saya juga mengulas dan lain-lain. Itu untuk kalian yang dalam jangka pendek di kelas kripto itu bulanan. Itu ya. Jadi kalau jangka menengah bulanan, jangka pendeknya ya mungkin tapi nggak bisa lah investasi jangka pendek itu, mungkin kelas-kelas bulanan gitu ya. Kalau kelas tahunan itu masuk ke kategori kelas jangka menengah gitu ya, di bawah 5 tahun. Mungkin kalau di atas 5 tahun, di atas siklus pertama atau minimal siklus kedua itu adalah 8 tahun, itu mungkin yang dimaksud dengan siklus jangka panjang. Oke, mungkin buat kalian pasti kalau yang mengikuti siklus halving berarti mungkin kategori sebagai investor jangka menengah, begitu guys. Oke ya, jadi tetap optimis buat kalian para holder yang sudah mempunyai, tidak usah panik. Ini adalah crypto winter. Saya yakin perhitungan saya adalah sampai beberapa bulan ke depan, 2-3 bulan ke depan, kita akan mencoba lihat seperti apa. Karena ini masih cukup berisiko. Seandainya bulan depan tidak ada kenaikan ke sini, bisa membablas ke bawah ini, di bawah garis trend. Kalau makin di bawah garis trend nanti akan berat guys itunya ya, kenaikannya kembali. Kalau kayak kelasnya Shiba itu belum berhasil menembus ini ya, masih, tapi tetap kemiringannya sudah kurang bagus, tidak sebagus Doge gitu ya. Kalau Dogecoin itu kemiringannya lumayan jauh seperti ini, sama kayak juga Bitcoin berbeda. Dan seperti itu kalau Bitcoin juga tentu saja Bitcoin bagus lah, yang namanya juga induk dari sebuah kripto pasti bagus. Secara tren pun bagus. Seperti ini dari sini bottom line-nya 2020 bahkan seperti ini, mirip-mirip Doge lah ya. Dan juga ini terbang dari sini ke sini, itu tidak diikuti yang lain. Kalau kita lihat di sini, dia turun dari bawah sini. Kita coba geser di sini ya. Ini adalah bottom line-nya pada Desember 2022.
kemudian dia terbang ke atas. Di sini juga agak rame-rame karena Bitcoin naik tuh di sini ya. Ini puncak yang sini itu di Februari 23 semuanya naik tuh, naik, kemudian turun lagi. Lihat, dia turun lagi ya, turun ke sini. Tapi Bitcoin begitu turun sampai sini, dia sampai sini turun sampai sini. Yang ini Bitcoin itu pada saat ada Silicon Valley Bank terbang, dia malah terbang, yang lain tidak guys. Meme-meme lain itu tidak ada yang terbang. Turun itu ya, nggak ada. Jadi meme itu posisinya memang agak tertekan, tetapi makanya kita lihat nanti beberapa bulan ke depan. Begitu guys ya. Nah, buat kalian yang belum punya, pengen masuk atau tidak, menurut saya sih justru pada saat crypto winter seperti ini, diskon sedang luar biasa, kalian coba masuk secara pelan-pelan. Bukan duit gede lah, mau 200.000, 300.000, 500.000, terserah kemampuan kalian, tapi sedikit demi sedikit saja untuk kalian akumulasi. Kalau nanti kalian bobol ke bawah sini pun paling tidak kalian tidak langsung terasa penurunannya seperti itu. Biasanya mental kita kena duluan, apalagi yang tidak mencoba memahami, tidak mencoba mendalami gitu ya, yang hanya sekedar ikut mungkin akan naik. Pada saat dia turun, kita itu yang akan keteteran untuk mengontrol psikologi kita, mau dijual atau di hold gitu ya. Tapi sekali lagi, kripto ini sebaiknya untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah kalian tunggu dalam 1-2 tahun, jangka panjang di atas 5 atau 8 tahun untuk mengikuti siklus kedua. Dari sekarang sampai ke halving 2 tahun, setahun lagi ya untuk halvingnya. Habis halving, kemungkinan kenaikannya pada setelah halving itu dia akan naik pelan-pelan dalam waktu 1 tahun, nanti dia akan runtuh lagi gitu ya. Kemudian dia akan terulang pada 8 tahun berikutnya. Artinya kalau dari sekarang tahun 2024 atau 2025, kemudian runtuh lagi mungkin di tahun 2026 awal, 2025 akhir lah gitu, teruntuh. Kemudian akan sideways terus sampai dengan tahun 2027 sampai 2028 halving terjadi, kemudian akan mencoba up kembali di awal-awal 2009. Dia mulai meranjak naik pelan-pelan dan kemudian akan sampai puncak, habis itu dia runtuh kembali. Dan kalau kalian mau mengikuti itu, artinya harus mempersiapkan dua halving. Berarti kalian perlu paling tidak 5-6 tahun. Berarti untuk jangka panjang guys. Oke, demikian informasinya. Terima kasih dan bye bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.